Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, melalui Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, Rasul Paulus mengingatkan kita pertama, hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah tetap setia walaupun dikhianati, tetap taat sekalipun diingkari, dan tetap tunduk takluk sekalipun mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tetapi juga tetap tunduk dan patuh sekalipun pemimpin itu bukanlah pilihan kita. Akan tetapi saudara-saudara, ketika kita mampu melakukannya, maka hal itu pasti akan menjadi sesuatu yang terbaik yang kita lakukan dalam hidup ini sebagai orang percaya dalam melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang benar dengan terus melakukan kebenaran tidak tergantung dari perlakuan orang lain terhadap diri kita. Apapun perilaku orang lain terhadap diri kita tidak membuat kita mengubah hidup kita yang benar di dalam Tuhan. Hal yang kedua, sebagai refleksi dari ayat 1b. Yang pertama tadi dari refleksi ayat 1a. Setiap orang yang menjadi pemimpin atau yang mendapatkan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan, jangan pernah melupakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan yang diterima atau dimiliki adalah karena Tuhan. Hal ini akan membuat setiap pemimpin untuk tidak sombong dan tetap hidup dalam kehendak Tuhan, bukan berdasarkan keinginan dan kepikirannya dalam mengabdikan dirinya bagi orang lain. Hal yang ketiga, sebagai orang percaya dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, maka setiap orang Kristen harus mampu menjadi teladan dengan tetap patuh kepada pemerintah dan membiasakan dirinya untuk tidak melawan, tidak melanggar setiap aturan dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ia juga taat dalam kehidupan berimannya kepada Tuhan. Itulah refleksi dari ayat 2 sampai yang ketiga. Hal yang keempat, berefleksi dari ayat yang keempat. Menjadi seorang pemimpin dan memiliki kekuasaan pasti menyenangkan. Tetapi jangan lupakan bahwa setiap kepemimpinan dan kuasa yang dimiliki harus dilakukan dengan benar untuk membawa orang lain menikmati berkat dari kepemimpinan kita. Seorang pemimpin harus melayani dengan tulus karena ia ada untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi orang lain. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar duduk nyaman di kursi kepemimpinan, tetapi harus peka melihat mereka yang sedang berdiri dalam ketidaknyamanan, kesusahan, dan penderitaan. Seorang pemimpin bukan hanya sekedar menyampaikan kata manis belaka, tetapi kerja yang nyata dan dirasakan dampaknya, dirasakan manfaatnya bagi banyak orang. Ia tidak hanya sekedar mendengar, tetapi melihat langsung apa yang sedang terjadi. Sebab pemimpin adalah hamba Allah, pelayannya Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang jujur dalam kepemimpinannya. Hal yang kelima, berefleksi dari ayat yang ke-5. Akhir-akhir ini banyak orang yang seringkali mengingkari suara hatinya atau suara hati nuraninya. Hal ini bisa terjadi karena mata kita telah tertutup dengan materi, berupa uang dan kedudukan yang ditawarkan dalam hidup yang kita jalani. Tak jarang kebenaran yang telah kita lihat tidak dapat kita terima sebagai suatu kebenaran. Malahan kemudian kita memutarbalikannya menjadi ketidakbenaran dengan menyebarkan berita bohong dan menghadirkan kebencian terhadap orang lain. Serta terkadang kita lakukan terhadap lawan-lawan kita, termasuk lawan politik kita. Daripada mau baku kase jatuh, lebih baik orang baku kasih support, saling mendukung supaya orang boleh menaik. Maka kalau memang orang tidak suka, tidak usah cerita jahat, jangan ambor racong, karena itu boleh kena patorang pediri sendiri. So itu jangan kasih biar kalau hati seingat, jangan tekeng pomo deng buta mobalia, betul-betul deng tu bagus. Hal yang keenam, merefleksi dari ayat 6 sampai ayat 7a. Kita punya kewajiban sebagai masyarakat untuk membayar apa yang menjadi tanggung jawab kita bagi bangsa dan negara. Hele koperasi orang ada tanggung jawab mau bayar, apalagi for bangsa dan negara. Jangan biasakan hidup dengan tidak mematuhinya.
Sebab apa yang menjadi kewajiban kita akan juga kita nikmati sebagai warga masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Terakhir, hal yang ketujuh, refleksi dari ayat yang ke-7b. Tiada penghargaan tanpa penghormatan. Juga sebaliknya, tiada penghormatan tanpa penghargaan. Jadilah orang percaya yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat untuk saling menghargai dan menghormati. Akan tetapi kita juga harus mengingat, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang selalu ingin dihargai tanpa menghargai, dan menjadi orang yang gila hormat tanpa pernah menghormati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.